Saudara firman ini berkata kepada kita semua, kalau kita lihat Efesus pasal yang kelima ini, ya nasihat tentang kita ini harus hidup sebagai anak-anak terang. Iya, karena apa saudara, kita ini adalah gereja Tuhan. Apa itu gereja? Gereja itu bukan bangunan, tetapi gereja itu dikatakan kumpulan orang benar yang dipanggil dari dalam gelap keluar dan masuk ke dalam terang yang ajaib. Karena itu ketika kita menyebut diri kita ini mengenal Kristus, maka kita harus hidup menjadi anak-anak terang. Nah, bagaimana kita bisa hidup sebagai anak-anak terang, saudara? Efesus 5 ayat 3 berkata, ciri-cirinya itu yang harus kita hidupi dan kita lakukan dalam hidup kita adalah sebagai anak terang. Dikatakan ayat 3, tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Tidak mudah saudara ya menjadi orang percaya kepada Kristus itu tidak seenak yang kita bayangkan atau kita pikir selama ini. Ada perjuangan dari kita. Ya kemarin ada yang bertanya kepada saya, ya Bu, ya saya itu belajar agama Kristen. Ya saya tuh bingung, katanya kita ini diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita tapi karena anugerah. Ya tetapi di ayat yang lain dikatakan bahwa kita ini tidak bisa ya masuk surga kalau hidup kita ini tidak berkenan dan kita ini tidak layak kepada Tuhan. Jadi yang benar tuh yang mana? Saya katakan saudara, kita ini selamat karena kasih karunia, itu benar sekali dan yes. Artinya apa? Sejak manusia diciptakan di dalam dunia dan akhirnya manusia jatuh ke dalam dosa, manusia kehilangan kemuliaan Allah. Ketika mereka kehilangan kemuliaan Allah, terpisah dari Allah dan maut itulah akibat dari dosa. Tidak ada seorang pun yang bisa menyelamatkan dirinya dari maut. Ya, sehingga darah kambing, domba, lembu, jantan, lembu sapi, ya tidak ada lagi yang bisa menghapus darah dosa manusia. Kita tahu di dalam perjanjian lama ketika bangsa Israel itu melakukan dosa, Tuhan sudah mengatur hukum-hukumnya. Mereka harus mempersembahkan anak domba, jantan, kambing, lembu dan lain sebagainya untuk penghapusan dosa. Tetapi karena dosa manusia sudah begitu kotor, tidak lagi darah kambing domba yang bisa menghapus dosa itu, maka Tuhan sendiri yang turun dalam rupa manusia. Dan dia harus mengorbankan darahnya. Mungkin banyak yang berkata, kenapa Yesus harus mati? Kenapa Tuhan harus mati? Ya karena dari awalnya perjanjiannya itu darah itu menghapus dosa. Kenapa Yesus dikatakan domba Allah? Ya, Yesus adalah anak domba Allah. Dialah korban penghapus dosa yang terbaik. Dialah korban penghapus dosa yang termulia. Dan tidak ada lagi darah lain yang bisa menghapus dosa manusia selain darah Kristus, yaitu anak Allah. Tuhan yang menjelma menjadi manusia yang harus dikorbankan. Itu ketika pertama kali kita menerima Yesus, kita diselamatkan. Itu bukan hasil usaha kita karena kasih karunia. Tetapi setelah kita menerima keselamatan itu, firman Tuhan berkata kita harus mengerjakan keselamatan itu supaya kita bisa menikmati hidup kekal. Ya, saya beri contoh saudara ya. Gampangnya itu begini. Saya ini punya tiket untuk masuk ke dalam satu pertunjukan itu bagus sekali, pertunjukan itu mulia gitu ya. Lalu saya punya tiket, saya beri kepada seseorang gratis. Kamu mau nggak menyaksikan, melihat pertunjukan yang mulia itu? Saya kasih kamu tiket nih, pergi. Ya, tiket sudah ada di tangannya dia, saudara. Tapi kalau dia tidak melakukan, ya seperti petunjuk yang saya beri, kamu harus pergi dari sini, kamu mungkin jalan kaki ke gedung itu sampai sana, kamu masuk, tunjukin tiket ini baru kamu bisa masuk. Kalau orang itu cuma diam di rumah saja,
dia nggak berangkat, tidak bertindak, ya apakah dia bisa menyaksikan pertunjukan yang mulia, yang hebat itu? Nggak bisa. Nah, keselamatan itu seperti itu. Tuhan sudah berikan tiket ini untuk kita masuk dalam hidup yang kekal, yaitu ya tiket keselamatan itu darah Yesus. Tapi kalau kita tidak melangkah, bertindak, melakukan apa yang disuruh Tuhan, maka kita nggak akan pernah bisa menikmati. Ya makanya sudah dikatakan di sini, setelah kita itu diselamatkan, kita percaya pada Tuhan, maka akan harus ada usaha, upaya dari diri manusia itu sebagai tanda bahwa engkau menghormati Tuhan, engkau menghormati Allah, engkau menghormati pengorbanannya, dan kita tidak main-main. Kita ini hanya manusia, jangan pernah sombong dengan Tuhan. Ya, salah satu cara untuk kita hidup menjadi anak terang itu dikatakan apa? Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Menyebut saja pun percabulan, kecemaran, hal-hal yang tidak senonoh atau keserakahan itu tidak boleh, saudara. Sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Nah, saya tuh heran ada begitu banyak orang Kristen yang menggampangkan kekristenan. Sehingga hidupnya semrawut, hidupnya seenaknya sendiri. Ya, karena dia tidak memahami tentang ya kebenaran yang Tuhan sudah sampaikan. Makanya Yesus berkata, bukan setiap orang yang berseru padaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan sorga. Tapi mereka yang melakukan kehendak Bapa, yang mengerjakan keselamatan itu, saudara. Ya bagaimana kita bisa menjadi anak terang? Ya jangan ada percabulan. Saudara yang hidup dalam kenajisan, percabulan, perselingkuhan, terikat dengan film porno dan lain sebagainya. Anda harus melepaskan diri. Dari kecemaran, dari apa? Dari keserakahan, orang yang serakah. Tidak pernah puas bagi dirinya, tidak pernah mau menolong orang lain, gak pernah mau menabur, pelit. Nah ya itu tidak akan ya bisa dikatakan hidup kudus kalau kita ini masih hidup dalam semuanya ini, saudara. Demikian dikatakan di sana, demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapan syukur. Kita ini tidak boleh ketika kita menyatakan diri kita anak Tuhan, kita ini anak terang, maka tidak boleh ada perkataan yang kotor keluar dari mulut kita. Kata-kata makian, kotor. Lalu apalagi perkataan yang kosong, yang tidak bermanfaat, tidak berfaedah. Ya diomongin, gak perlu, saudara. Kita berjaga-jaga dengan perkataan kita, karena menurut perkataan engkau akan dibenarkan, menurut perkataan pula engkau akan dihukum. Jangan ada perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono. Ya, sembarangan. Karena hal-hal itu tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Banyak-banyaklah bersyukur. Anak terang itu cirinya apa? Dia banyak bersyukur dalam segala keadaan, di dalam segala situasi yang enak, yang tidak enak, dia selalu mau bersyukur. Ya, dan dikatakan ayat yang kelima, karena ingatlah ini baik-baik, kita disuruh ingat baik-baik. Tidak ada orang sundal, tidak ada orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala yang mendapat bagian dalam kerajaan Kristus dan Allah. Artinya sekalipun kita ini sudah Kristen, kalau kita itu hidup ya cemar, ada orang sundal, ya orang serakah, artinya penyembah berhala, dia tidak mendapat bagian dalam kerajaan Kristus dan Allah. Hati-hati, firman ini mengingatkan, sebab karena itu ingatlah ini baik-baik. Kalau disuruh ingat baik-baik, berarti ini pesan yang harus digaris bawahi, garis merah, di stabilo. Ya, karena itu ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal. Ya, siapa orang sundal itu? Orang yang suka terus hidup dalam kecemaran, kenajisan. Ya, sundal, punya roh sundal. Ya, yang perempuan gak bisa lihat laki-laki, jatuh cinta, laki-laki gak bisa lihat perempuan. Walaupun sudah menikah, udah punya istri, suami orang, istri orang diambil lah, ini namanya sundal. Ya, tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Orang cemar sama. Ya, orang-orang yang hidup dalam kecemaran, membawa dirinya dalam kecemaran. Ya, atau orang serakah,
Tidak pernah cukup bagi dirinya, terus saja saudara, sehingga nggak pernah menabur, nggak pernah ingat orang lain, nggak pernah ingat memberkati, menopang pelayan Tuhan. Ya tidak pernah, karena apa? Serakah. Ya serakah dengan keserakahan terus, terus dan terus. Tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Lalu penyembah berhala. Ya mereka itu tidak mungkin mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dalam kerajaan Kristus dan Allah.